much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the wall, wearing that deep, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini pada sore hari ini. Sebelumnya kalian apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin. KKP-nya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk kakak yang berbaju warna biru untuk memimpin doa kerjanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, baiklah kita berdoa Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Jadi kalian belum tahu ya bimbingan kelompok ini apa? Nah, jadi bimbingan kelompok ini itu merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh seorang ahli atau tenaga profesional, yaitu saya sendiri, dengan menggunakan dinamika kelompok yang dimana anggota kelompok ini harus berperan aktif atau terbuka ya di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok ini yaitu untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi anggota kelompok. Di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, maksud asas kerahasiaan ini jadi kalian ini harus merahasiakan topik-topik pembicaraan yang kita akan bahas nanti. Jadi kalian tidak boleh membocorkan kepada orang lain. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu maksudnya kalian itu sukarela datang ke sini gitu untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya kalian sukarela nggak datang ke sini? Sukarela. Terima kasih. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini yaitu suatu asas yang menjelaskan bahwa kalian itu harus terbuka. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari kaliannya. Jadi kalian harus terbuka satu sama lain ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini maksudnya yaitu apabila kalian ingin berbicara, itu kalian harus berbicara dengan kata-kata yang sopan, yang baik ya. Tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh kata-kata yang tidak patutnya dibicarakan gitu. Nah, itu asas-asas yang terdapat di dalam bimbingan kelompok ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, sebelumnya kalian sudah kenal satu sama lain? Untuk alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalannya sambil ini ya, sambil bermain, sambil main games. Coba ininya digini dulu deh biar enak. Iya. Mulai dari saya ya. Iya, Ibu. Nih. Gitu ya. Iya. Ini
IPA. Bisa kan? Oh iya. Biar nah, Pas lagi ngomong ya. iya kan terkena. Kita tapi langsung aja. Biar terus disambung gitu ya. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Dimulai dari saya. Kita ulangi ya perkenalannya ya. Iya. 1, 2, 3. Perkenalan. Sifat. Injil. Nova. Atika. Sylvia. Udah pada kenal kan satu sama lain? Coba Kak Ibi sebutin kakak ini dari ujung sampai ujung. Ini namanya Fitria ya? Salah. Empit. Iya. Kalian sudah pada kenal satu sama lain kan? Sudah. Coba kakak Amel ini yang kerudung abu-abu namanya siapa? Empit. Empit. Yang pakai kerudung biru dongker? Nova. Kak Atika yang pakai baju kotak-kotak siapa namanya? Kamis ya? Yang pakai baju biru? Kamis kalah. Sebelumnya kalian udah siap belum nih melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Sudah. Jadi sudah pada siap ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 macam topik. Nah, yang pertama itu ada topik bebas, di mana topik tersebut itu dimunculin dari kaliannya sendiri. Jadi kayak apa nih yang bakal kita bahas gitu tuh, itu dari kalian sendiri ya. Nah, yang kedua ada topik tugas. Nah, topik tugas ini di mana si topik tersebut dimunculin dari saya sendiri. Nah, kalian mau pilih topik bebas apa topik tugas? Bebas. Nah, berhubung kalian memilih topik bebas, jadi apakah kalian ada yang mengusulkan nih topik-topik yang akan kita bahas? Ya, sudah. Ya, Narkoba. narkoba. Yang lainnya? Pelecehan seksual. Yang lainnya? Self love. Self-love. Tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Nah, tadi kan teman-teman sudah pada mengusulkan tema-tema atau topik yang akan kita bahas. Nah, teman-teman ini sepakatnya kita bakal membahas topik yang mana nih? Yang topik yang mungkin menarik untuk dibahas gitu menurut kalian. Pergaulan bebas. Yang lainnya? Gimana kesepakatan yang lain topik yang akan kita bahas? Kalau mau voting aja. Yang mau pergaulan bebas. Tadi kan kalian sudah mengusulkan topik-topik yang akan dibahas ya. Ada pergaulan bebas, ada pelecehan seksual, ada narkoba, ada self-love juga nih. Nah,
keempat topik tersebut yang menurut kalian menarik nih buat dibahas, apa nih topik apa? Bebas. Boleh. Baik, tadi kan kalian sudah mengusulkan nih topik-topik yang akan kita bahas nih. Ada topik pergaulan bebas, ada pelecehan seksual, ada narkoba, dan juga ada self love. Nah, dari keempat topik tersebut nih, kalian lebih menariknya ke topik yang mana nih? Nah, pelecehan seksual ini kan tadi topik yang diusulkan oleh saudari Atika. Nah, dari Kariskal. Nah, menurut Kariskal sendiri, apa sih nih pelecehan seksual itu seperti apa gitu? Pandangan Kariskal terhadap pelecehan seksual ini. Pelecehan seksual itu bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh tapi dipaksa disentuh. Baik. Kalau saudara Nova, bagaimana pandangannya terhadap pelecehan seksual ini? Jadi kalau pelecehan seksual itu ya itu kayak apa sih namanya, bagian tubuh atau bagian yang sensitif itu yang tidak diinginkan untuk kita lihat, tapi ternyata apa sih dibilangnya ya sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi pelecehan seksual itu tindakan yang sangat tindakan yang sangat tercela ya, yang sangat tidak diperbolehkan. Di dalam Islam juga kan nggak boleh ya yang melakukan pelecehan seksual ini, haram hukumnya ya. Sebelumnya kalian ada yang ingin berpendapat tentang pelecehan seksual ini? Jadi pandangan kalian terhadap pelecehan seksual itu seperti apa gitu? Iya, Pak. Menurut saya, pelecehan seksual itu suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain dan menjadikan orang tersebut trauma. Ada lagi? Nah, dengan yang tadi dibicarakan sama Kak Rizka, sama Kak Nova, sama Kak Amel, bahwasannya pelecehan seksual ini adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain, bahkan bisa nyebabin orang lain itu kayak trauma gitu kan. Nah, tidak hanya contohnya tuh tidak hanya membuat menyentuh organ-organ tertentu yang tidak boleh disentuh, kayak misalkan kita pasti sering ya mengalami kalau lagi sendirian gitu kayak sweet gitu sama cowok. Nah, itu juga pelecehan seksual. Kalau itu kan sesuatu yang merugikan diri kita kan, kayak nah terus kalau misalkan kayak kita diejek-ejek kayak jadi bapak, itu kan sama aja kayak pelecehan seksual, tindakan yang merugikan diri kita, yang membuat diri kita tuh nggak nyaman gitu. Menurut saya pribadi. Yang lainnya ada yang ingin berpendapat? Nah, jadi pelecehan seksual ini banyak ya di sekitar kita nih, oknum-oknum yang berbuat pelecehan seksual gitulah, apalagi terhadap perempuan gitu kan banyak sekali ya orang-orang yang melakukan itu. Jadi sebagai perempuan nih ya, terutama perempuan, harusnya kita lebih berhati-hati lagi gitu tuh. Jadi benar tadi kata Kak Amel, Kak Fitri, nah pelecehan seksual itu suatu perilaku yang sangat kotor gitu, yang sangat keji gitu tuh. Terus pelecehan seksual ini kan banyak ya di sekitar kita, jadi terutama pada perempuan gitu. Jadi kita sebagai perempuan
harus lebih berhati-hati lagi gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, gimana sih kita buat menjaga gitu tuh agar tidak melakukan, maksudnya agar dijauhi dari pelecehan seksual itu gitu. Aku ini jaga dari pakaian kita juga harus kayak sopan, nggak boleh seksi. Tidak berjalan sendirian atau di tempat yang sepi. Ya, ada lagi? Nah, iya itu tadi ya, cara kita agar dijauhkan dari pelecehan seksual. Yang pertama itu ada menutup aurat. Tapi kalau menurut saya menutup aurat itu juga kurang gitu ya, karena kurang efektif. Nah, mungkin dengan kita tadi benar kata Kariskal, jangan-jangan sendirian di tempat sepi gitu, itu bisa ya, bisa menjaga kita dari pelecehan seksual itu. Terus keluar malam juga gitu. Lagian kalau di ibarat kata kayak ngapain sih perempuan gitu keluar malam gitu, itu ya. Nah, dari kasus pelecehan seksual ini, apa sih yang kalian, ada nggak sih gitu yang terjadi di sekitar kalian, maksudnya kayak kalian tuh pernah melihat atau pernah mengalami gitu? Karena waktu itu kan ceritanya cerita ya. Iya. Ceritanya itu saya itu ke Jakarta naik kereta. Nah terus sudah gitu pas sampai stasiun mana gitu ada bapak-bapak jalan lewat gerbong saya, tiba-tiba yang sebelah saya tuh nggak pakai kedudukan, terus udah gitu tiba-tiba di toilet itu loh intinya si pahanya gitu sama si bapak-bapaknya. Itu kasus, itu contoh kasus Sendiri ya. Jadi dari kasus Kanova ini kita harus lebih berhati-hati lagi ya terhadap orang yang nggak kenal gitu sama kita gitu. Yang lain apakah ada cerita ya, cerita ini ceritanya tuh ada ya lagi naik motor gitu, itu daerah Komunikasi itu rame, benar rame, tapi dia ini yang bawa motor sendiri ini dia tuh ngerasa kayak diikutin sama orang. Nah terus pas udah nyampe lampu merah atau pas pemberhentian kereta gitu ya, nggak salah. Nah terus ada bagian maksudnya kayak kayak gimana ya, kayak di tol gitu, di tol orang sengaja kasus Kamel? Berarti kasus Kamel itu sama seperti kasus yang kemarin gitu ya? Tahu nggak kasus yang pembegalan, maaf gitu ya, iya itu yang kemarin gitu. Jadi iya, jadi kitanya harus lebih berhati-hati lagi ya. Sejauh ini apakah kalian paham sama topik pembahasan kita? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Pertanyaannya itu ada nggak sih efek dari
industri. Iya kayaknya. Dampak dari pelecehan seksual itu mungkin relasi korbannya itu bisa kemudian dari dirinya sendiri, terus ituin trauma dia juga. Yang lain Mentalnya juga jadi terganggu pikiran, jadi nggak percaya diri lagi. ada lagi? Iya, kami Bisa bisa stres karena trauma. Lebih kayak menutup diri sih, kayak orang-orang nggak berani bersosialisasi lagi karena efek dari itu. baik. Jadi banyak ya dampaknya, dampak dari pelecehan seksual itu. Salah satu dampaknya itu menjadi kita itu jadi mempunyai rasa trauma gitu, trauma untuk bertemu dengan orang lain, trauma untuk dekat dengan orang lain gitu kan. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi intinya ya. Baik teman-teman sekalian, menurut kalian nih, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi adanya si pelecehan seksual ini? Kurang mendekatkan diri pada Tuhan, terus juga kurangnya pendidikan itu, terus apa lagi ya, mungkin bisa jadi juga stres, jadi lampiasnya situ. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Saya Ya, kayak biasanya orang yang itu dia tuh pernah mengalami atau kayak pernah melihat gitu loh. Jadi kayak dibasinnya ke orang lain lagi gitu. Misalkan dia kayak edit gitu, kayak nanya saya tuh kayak ngajakin nama-nama orang tuanya gitu kan, kayak nama baik gitu kan. Jadi dia tuh ngelakuin lagi gitu. Misalkan dia pernah melihat membedakan anak-anaknya, dia tuh penasaran sehingga dicobain sendiri kayak gitu. ada lagi? Iya. Mungkin faktornya ini ya dari si pelaku ini, jadi hawa nafsunya itu nggak bisa ya. Apa kita pada dicari gitu kan? Ya, jadi itu ya faktor-faktor timbulnya pelecehan seksual terjadi. Tadi ada yang pertama itu karena terbawa hawa nafsu mungkin gitu. Itu menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual itu ya. Baik, sejauh ini materinya dapat kalian pahami? Alhamdulillah. Jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi ya, harus bisa lebih menjaga diri kalian sendiri. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan kita pada sore hari ini, baik teman-teman
hari ini dalam kegiatan komunikasi ini bahwasanya pelecehan seksual itu adalah satu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, bahkan orang lain yang mengalaminya itu bisa menimbulkan trauma sehingga itu bisa menutup diri terhadap orang-orang lain. Nah, gimana sih cara kita buat mencegah menghindari terjadinya pelecehan seksual ini dengan yang tadi kayak tidak keluar malam atau tidak keluar sendirian dan lebih kayak menjaga atau menutup aurat kita agar tidak memancing penglihatan lebih ke kayak gitu sih Kak. Terima kasih Yanti. Kalau saudara Kak Bisri, Nah, jadi untuk pelecehan seksual itu adalah perilaku pendekatan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan. baik itu tadi ya. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pelecehan seksual itu suatu perilaku atau tindakan senonoh yang dilakukan oleh orang yang hawa nafsunya tidak terkontrol gitu. Maksudnya kayak orang yang terlalu bergairah gitu tuh. Baik, dapat kita simpulkan dari topik pembahasan yang kita bahas pada sore hari ini bahwasanya pelecehan seksual itu suatu tindakan senonoh yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu aturan, maksudnya tidak tahu diri gitu, jahil gitu ya. Jadi itu tadi topik pembahasan yang kita bahas pada sore hari ini. Sejauh ini nih kalian paham gak sih sama materi yang kita bahas? Alhamdulillah kalau kalian paham. Terima kasih juga untuk kalian sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita membacakan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.